Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Api Abizar Walet. Ya, channel ini membahas tentang budidaya perwaletan. Nah, jadi support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, kita lanjut. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya. Semoga bermanfaat. Banyak para petani walet yang bertanya apakah gedung walet itu harus gelap ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa gedung walet itu harus gelap. Nah, sehingga tidak sedikit pemilik gedung berasumsi bahwa semakin gelap gedung akan semakin bagus. Sebab pada dasarnya walet itu berasal dari goa, sehingga walet hanya mau bersarang di dalam gedung yang gelap. Akan tetapi tidak sedikit pula burung walet itu mau bersarang di tempat yang remang-remang. Nah, di sini tanpa kita sadari bahwa sebenarnya burung walet itu yang ada sekarang ini adalah populasi burung walet yang berasal dari suatu gedung buatan para petani pembudidaya walet yang sudah beranak cucu ya, bukan lagi burung walet yang berasal dari habitat aslinya, di mana suatu gedung itu memiliki suhu dan kelembaban yang berbeda-beda ya, bermain di sekitaran 26 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 80 sampai 90%. Dan hampir semua burung walet itu sudah beradaptasi dengan suhu dan kelembaban dari gedung asal mereka. Nah, inilah yang kita kejar, bukan mengejar suhu yang berada di goa aslinya atau mengejar nesting room yang gelap ya pada habitat aslinya. Nah, jika kita bandingkan sekarang itu hanya 1:5 ya persen gedung-gedung sekarang dengan habitat aslinya. Sebab suhu yang berada di goa alami itu bermain di sekitaran 24 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 80 sampai dengan 90%. Pertanyaannya, apakah bisa tercapai? Jawabannya tentu tidak, ya kan? Nah, maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman para petani walet ya, khususnya yang pemula, jika ingin membuat sebuah gedung maka urutkan ya nesting room itu pada poin yang terakhir. Artinya kita kesampingkan dulu nesting room yang gelap itu pada poin terakhir. Kita fokus saja pada pembangunan gedungnya dan suhu serta kelembaban. Nah, yang saya takutkan kita hanya berfokus pada satu faktor saja sehingga mengabaikan faktor-faktor yang lain. Makanya pada saat sekarang ini banyak gedung-gedung berdiri hampir di seluruh wilayah Indonesia itu lebih berfokus pada suhu dan kelembaban ya, yang dianggap penting. Setidaknya suhu dan kelembaban gedung walet menyerupai habitat aslinya ya, menyerupai ya, hanya sekedar menyerupai, sehingga sebagian dari mereka mengabaikan intensitas cahaya. Sebab apabila faktor suhu dan kelembaban sudah tercapai, maka pasti intensitas cahaya yang berada pada nesting room itu akan mengikut. Maka dari itu, untuk mendapatkan suhu dan kelembaban perlu menambah sekat, membuka atau menutup sebagian dari ventilasi udara pada nesting room tersebut ya, sehingga dapat menstabilkan suhu dan kelembaban dalam nesting room atau ruang inap. Hasil akhirnya pasti didapatkan ruang inap yang remang-remang, tidak gelap dan tidak gelap gulita, dengan suhu dan kelembaban yang stabil. Kesimpulannya itu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, khususnya para petani walet. Jadi dari pembahasan tadi
Jadi kita tarik kesimpulan bahwasannya jangan kita berasumsi bahwasannya gedung itu harus gelap ya. Jadi kalau ingin membuat suatu gedung RBW ya, rumah burung walet, fokus saja dulu pada pembangunan, suhu dan kelembabannya. Jadi untuk apakah harus dia gelap atau tidak itu ke belakang, kita kesampingkan dulu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya, supaya kita tidak galau, stres ya. Dapat saran dari teman-teman, oh ini harus dibuat seperti ini harus buat seperti ini, harus gelap, harus begini. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya kita niatkan saja dulu pembangunan gedungnya, nanti untuk urusan dari tata ruangnya, suhu kelembabannya ya, itu nanti setelah gedungnya sudah berdiri kokoh ya. Dan yang terakhir, yang terpenting yang harus saya tanamkan pada teman-teman para petani walet, khususnya pemula ya, tanamkan itu kesabaran ya, nikmati proses, yakinkan bahwasanya rezeki itu Allah yang atur dan sudah ada takarannya masing-masing ya. Mungkin itu penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman para petani walet ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.